Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tidak berubah dan tidak terbatas. Kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan telah menjadikan kami anak-anak-Mu, dan terima kasih Tuhan menghantar kami untuk beribadah, mengingat kebaikan Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Bapa kami yang di surga, bimbinglah kami di dalam kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyegarkan hati kami, Tuhan meneguhkan hati kami, dan Tuhan mengokohkan iman kami dengan apa yang Tuhan nyatakan. Roh Kudus kiranya berbelas kasihan dan memberikan pengertian tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami berdoa. Amin. Shalom. Ini suasana yang buat saya menyegarkan ya. Ruangan dan mimbar dan sebagainya didesain dengan warna-warni yang bagus dan menolong kita beribadah dengan lebih baik lagi ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar topik yang penting dan nas yang diberikan oleh Pendeta Hendy adalah nas yang kita akan pelajari dari Kisah Para Rasul ya. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua saya akan bacakan ayat 1 sampai 13 ya. Baik. Di sebelah kanannya tidak perlu ditampilkan ya sebenarnya ya. Baik, saya akan membacakan tidak langsung semua ayat tetapi beberapa ayat terlebih dahulu dari ayat 1 sampai 4 ya. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mari kita membaca ayat 4 ini bersama-sama ya, kalimat yang pendek yang saya kutip di depan ini. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Cukup. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak festival yang luar biasa, yang unik ya. Dan setidak-tidaknya ada 7 festival unik di dunia yang membuat liburan menyenangkan ya. Kita sih tidak terpikir untuk menghadiri festival-festival ini, tetapi mengetahui juga mengasihkan ya. Karena ada orang-orang yang jikalau mengetahui festival, mereka ingin hadir, ingin datang. Dan di sana berkerumun banyak orang ya. Saudara kalau melihat ini adegan ini yang di sebelah kiri itu ada orang sedang menggunakan warna ya. Ini adalah festival untuk memberi bubuk warna di India ya. Untuk saling memberi warna dan itu mereka senang sekali. Entah suatu kota di mana di India tapi mereka senang acara ini dilakukan kira-kira setahun sekali ya. Ini di India. Lalu ada lagi festival saling menyiram air di Bangkok. Ya. Jadi orang menyiram air bekas untuk mencuci nasi, mencuci beras maksud saya. Dan mereka kenapa suka sekali saya juga tidak tahu. Tapi ini menjadi festival dan mereka menyukai sekali ya. Kesempatan menyiram orang lain, orang tidak boleh jengkel dan mereka juga kesempatan untuk menyiram air orang sepuasnya. Lalu ada festival lampion di Thailand ya. Ada lagi di Cina itu festival salju dan es, mengukir es, lalu kemudian ditampilkan hasil ukirannya dan mereka senang sekali melihat banyak ukir-ukiran dan desain dari karya tangan itu. Nah kalau di Eropa ada pesta kostum di Italia, bermacam-macam kostum dan mereka kesempatan melihat begitu banyak desain kostum. Kalau di Jerman ada festival memperingati pernikahan pangeran. Ya, tahun abad 19 itu ada pernikahan pangeran istimewa dan pas
dengan acara minum khas di sana, sehingga itu menjadi berlangsung sampai hari ini. Di Spanyol mungkin Anda pernah lihat fotonya, festival melempar tomat. Jadi orang panen tomat, lalu kemudian saling dilempar. Wah, itu bertonton ya. Orang kalau sudah di sana dilempar, kesempatan melempar, orang sampai wajahnya merah karena banyak tomat, tapi itu menjadi suatu kegembiraan. Dan kalau di New York, festival memakai baju putri duyung. Jadi banyak sekali festival. Di Indonesia sendiri ada banyak festival. Festival Kasada di Bromo, festival kuda di Sumba. Nah, saudara-saudara, pada waktu di zaman abad pertama, itu ada festival juga di daerah Palestina. Namanya festival apa? Festival panen, dan orang berduyun-duyun datang, disitulah Pentakosta terjadi. Jadi saudara-saudara, Pentakosta ini aslinya adalah hari raya panen. Dan karena hari raya panen, begitu banyak hal yang menggembirakan dilakukan, orang Yahudi datang dari berbagai negara, kerajaan di dunia, datang berduyun-duyun dan mereka menikmati keberadaan itu. Jadi pada waktu kita membahas Pentakosta, mari kita ingat ini sebenarnya hari istimewa orang Yahudi. Di mana mereka panen, lalu mereka rayakan, dan kira-kira 50 hari setelah Paskah, ya. Kemudian hari ini menjadi juga sekaligus memperingati turunnya Taurat di Gunung Sinai. Jadi buat mereka ini hari yang istimewa, orang berkumpul dalam jumlah jutaan, ya. Jadi luar biasa sekali. Dan pada waktu kita membahas ini, inilah Pentakosta yang berkaitan dengan yang kita percaya di dalam kekristenan. Dan ini menjadi tema kita hari ini, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan. Pentakosta yang menjadi hari raya panen orang Yahudi, sekarang menjadi hari raya untuk orang Kristen di seluruh dunia. Dan kita mengambil tema Roh Kudus yang dicurahkan. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari bagaimana kaitan Pentakosta, Roh Kudus, dan hidup kita. Kalau kita baca di dalam Nas, di dalam pasal 2, ayat 1 sampai 3, beberapa ayat selanjutnya. Sebenarnya ada dua fakta penting yang perlu kita perhatikan agar kita menikmati kehadiran Roh Kudus, ya. Nah, dua fakta penting ini akan kita pelajari satu persatu. Mari kita lihat fakta penting yang pertama. Fakta penting pertama ini ada Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, ya. Saya akan bacakan Kisah Rasul 2 pasal ayat 4. Di sana dikatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Ini adalah fakta penting pertama. Roh Kudus memenuhi para murid sesuai janji Tuhan. Ini fakta penting pertama yang harus kita cermati. Kadang-kala kita berpikir ya, ini kejadiannya di mana, peristiwanya di tempat mana. Nah, maka saya tunjukkan ya. Saudara, yang di lingkari merah itu adalah kota Yerusalem. Pusat peristiwa Pentakosta yang sudah berlangsung ribuan tahun. Luar biasa ya. Dan ini menjadi tradisi orang Yahudi, ya. Jadi itu adalah, kalau di atasnya ada Danau Galilea, dan di situ ada Laut Mati, di kirinya ada Mesir, dan inilah Yerusalem. Jadi kota Yerusalem merupakan pusat peristiwa terjadinya ini. Lalu kita akan perhatikan kotanya. Nah, ini kotanya, kota Yerusalem ya. Di situ ada 1, 2, 3, dan 4 ya. 1 itu apa? Itu tempat perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan para murid. Jadi nanti kalau Anda sempat ke Yerusalem ya, kunjungi tempat-tempat bersejarah di sana, Anda bisa melihat, oh ini area tempatnya. Nomor 2 itu adalah Getsemani. Jadi Anda kalau perhatikan Getsemani, tempat Tuhan Yesus berdoa dan dikhianati itu di dekat Yerusalem juga. Nomor 3, Bukit Kalvari. Disalib pun dekat Yerusalem. Nah, nomor 4 itu apa? Nomor 4 itu adalah Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus naik ke surga, dan sebelum naik ke surga memberikan pesan. Tunggu di Yerusalem, Roh Kudus akan datang. Dan kamu akan menjadi saksi. Tuhan Yesus berjanji, Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan menemui mereka, dan Roh Kudus akan memimpin hidup mereka. Ini janji Tuhan, ini nubuat Kristus, dan kemudian betul-betul terjadi. Di dalam hari Pentakosta, Roh Kudus datang, dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus.
Ini bukan suatu kebetulan, tetapi sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya ajak Anda memperhatikan di dalam ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi para murid diberitahu, Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan memenuhi. Roh Kudus akan berikan kuasa kepada kamu. Jadi sekalipun Tuhan Yesus pergi dan mereka mungkin merasa hopeless, merasa aneh, kok Tuhan Yesus tidak ada lagi? Siapa yang menemani kami? Siapa akan membacking kami? Siapa akan menampilkan mujizat? Siapa yang bisa kami tunjukkan pada orang-orang, guru kami hebat? Tuhan Yesus tidak ada, siapa yang bisa kami banggakan? Tapi Tuhan Yesus berkata, lebih baik jikalau aku pergi. Kalau Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus akan digantikan oleh Roh Kudus yang akan memimpin setiap para murid dan memberikan kuasa di dalam mereka melayani Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus itu unik. Roh Kudus ternyata di dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Dan pneuma itu, saudara, sama juga artinya kalau terjemahkan juga angin. Nah, ini unik, saudara ya. Jadi, saudara, pada waktu Tuhan Yesus masih bersama mereka, Tuhan Yesus juga pernah bicara itu kepada Nikodemus. Di sana dikatakan, angin bertiup kemana ia mau. Tuhan Yesus bicara angin. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Jadi kemudian Roh Kudus bicara tentang harus dilahirkan baru. Dan kemudian kita tahu orang dilahirkan baru hanya mungkin oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus pernah bicara mengkaitkan Roh Kudus, dikaitkan dengan angin. Mengaitkan dengan keberadaan Allah dengan angin. Di dalam kitab Nahum pernah disebut semacam ini. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Anda bisa membayangkan puting beliung, wah itu angin yang keras. Badai, angin yang keras. Dan Roh Kudus juga disebut sebagai pneuma. Ya. Jadi saudara, di dalam hari Pentakosta, ketika para murid tidak tahu, jadi Roh Kudus datangnya bagaimana? Kita sudah berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Berapa hari? 8 hari, 9 hari. Berapa hari? 10 hari. Mau berapa hari? Lalu tanda Roh Kudus datang bagaimana? Roh Kudus datang ditandai dengan angin. Nah, saudara, sekarang Anda tahu kaitannya angin dan Roh Kudus? Kenapa Tuhan Yesus mengkaitkan angin dan Roh Kudus? Di dalam, kalau Anda perhatikan di ayat 2 dan 3, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tiupan angin keras. Mereka ingat, Tuhan Yesus pernah bicara angin. Ini tanda-tanda kedatangan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis pernah bicara tentang api. Nah, dan Yohanes Pembaptis pernah bicara apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan datang membaptis kamu dengan api. Wah, Roh Kudus datang ditandai dengan angin. Roh Kudus datang ditandai dengan api. Jadi ketika hari itu ada suara angin, hari itu ada api, mereka langsung tahu Roh Kudus sudah datang. Saudara, dalam Matius 3, Tuhan Yesus pernah di dalam Matius 3 disebutkan, ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara mungkin ingin membayangkannya, bagaimana suasana waktu itu ya. Mereka ada di ruangan itu tertutup, tapi ada suara angin. Anginnya keras, lalu ada api. Nah, saya coba menampilkan dalam gambar ini ya. Mungkin operator bisa menampilkan suaranya ya. Saya ulangi ya. Ini ada suara, sound ya. Oh, suara saya jangan dikeraskan. Dari sana, sound bisa ya? Kalau tidak bisa enggak apa-apa ya. Jadi saudara, di dalam kejadian ini, oh ini.
Saudara membayangkan waktu kecil kira-kira semacam itu. Nah saudara, begitu angin tiba, ada api, para murid tentu saja saya membayangkan kaget karena tirai-tirai tidak bergerak. Tidak ada baju yang seperti tertiup angin. Tapi suara angin meniup keras itu begitu nyata. Seperti suara sedang menyapu mereka, tapi semuanya tenang. Dan kemudian ada api di atas mereka yang tidak membakar rambut. Mereka sadar, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ini pasti Roh Kudus yang dimaksudkan Tuhan. Dan disitulah kemudian mereka mengalami sesuatu yang ajaib yang mereka tidak pernah bayangkan. Nah saudara, di dalam peristiwa Pentakosta, peristiwa yang luar biasa ini, orang yang mempelajari hal-hal yang terkait, peristiwa yang terkait, mereka biasanya muncul pertanyaan. Pertanyaan semacam ini. Setelah membaca peristiwa Pentakosta, saya bertanya-tanya, apakah peristiwa saya menjadi anak Tuhan berbeda waktunya dengan peristiwa saya mendapat Roh Kudus? Saudara, pernah beberapa teman saya diguncangkan karena mereka mendapat informasi dari gereja lain, pengajaran lain. Kalau Anda menjadi orang Kristen, itu baru tahap pertama. Anda harus memasuki tahap kedua, di mana Anda kemudian mendapatkan Roh Kudus. Wah, kalau begitu saya percaya Kristus, saya diselamatkan, tapi belum tentu mendapat Roh Kudus. Mereka bingung, mereka kaget. Apalagi ketika membaca adegan Pentakosta. Murid-murid Kristus sudah mengenal Kristus. Kemudian mereka baru mengenal Roh Kudus saat ini. Kalau begitu ada dua tahap kah? Nah saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Pertanyaan muncul lainnya adalah, sebagai orang Kristen, apakah kita memang harus mengalami dua tahap peristiwa seperti 120 murid Kristus di hari Pentakosta? Tahap pertama, menjadi orang percaya atau orang Kristen. Tahap kedua, mendapat karunia atau baptisan Roh Kudus. Saudara, pertanyaan ini banyak sekali dialami ribuan orang. Dan kemudian di dalam mencari jawaban, sayang sekali kalau mereka mendapat jawaban yang keliru, lalu bergabung dengan pengajaran-pengajaran keliru, dan kemudian pengajaran lain tidak konsisten, hidup mereka menjadi kurang beres. Jadi jawabannya bagaimana? Nah saudara, mari kita perhatikan. John Stott, seorang penulis dan teolog Inggris mengungkapkan kalimat semacam ini. Perbedaan antara kedua kelompok ini yang 120 orang dan 3.000 orang amat penting. Saudara kalau perhatikan, yang berdoa para murid Tuhan Yesus itu kira-kira berapa? 120. Mereka berdoa berhari-hari, tidak tahu akan berapa hari, ternyata 10 hari berdoa. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik, dan kemudian mereka mendapat kekuatan dari Tuhan untuk berbicara di dalam bahasa yang berbeda. Nah, ini yang 120. Tetapi kalau Anda perhatikan, ada 3.000 orang yang ternyata bertobat dan mereka tidak perlu berbicara dalam bahasa yang baru. Nah, kutipan ini ternyata lengkapnya begini. Karena saya berpendapat, ukuran bagi pengalaman Kristen di masa kini adalah kelompok yang kedua, yaitu yang terjadi pada 3.000 orang tersebut. Jadi saudara, kalau ada yang berpendapat, tuh murid Tuhan Yesus, sudah kenal Tuhan Yesus, tahap berikutnya baru mengenal Roh Kudus. Nah, yang 3.000 orang berbeda loh. Terjadi pada Pentakosta juga. Apa itu? Mereka mengenal Kristus yang mati dan bangkit, dan detik yang sama mereka menerima Roh Kudus. Dan mereka tidak berbicara di dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dan John Stott ini seorang yang di dalam hidupnya sengaja selibat, tidak menikah. Dia dipanggil Tuhan untuk tidak menikah. Menjadi teolog khusus mengerti ayat-ayat Alkitab di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Perjanjian Baru. Lalu dia fokus dan mempelajari. Dan dia menjadi seorang teolog yang dipercaya sangat berotoritas di dalam menyatakan prinsip. Jadi saudara perhatikan yang cetak kuning ini. Ukuran bagi pengalaman Kristen di masa kini adalah kelompok yang kedua, yaitu yang terjadi pada 3.000 orang tersebut. Jadi kalau ditanya, apakah orang itu harus dua tahap? Percaya Kristus dulu, baru tahap berikut yang entah kapan dipenuhi Roh Kudus atau memiliki Roh Kudus.
Jawabannya adalah tidak. Orang Kristen mengikuti poleng 3.000 orang tersebut. Percaya Kristus. Kristus yang mati dan bangkit. Dan detik itu, waktu dia percaya, dia didiami Roh Kudus. Dia langsung memiliki Roh Kudus, bukan 2 tahap. Lalu kita mungkin bertanya, Pak, di dalam peristiwa Pentakosta kenapa 120 atau murid-murid Tuhan Yesus 2 tahap? Nah, John Stott menjawab, pengalaman 120 orang itu berlangsung dalam 2 tahap semata-mata karena sejarah. Ya, sejarah. Yaitu mereka tidak mungkin menerima karunia Pentakosta itu sebelum hari Pentakosta. Mereka harus menunggu janji Tuhan. Itu adalah peristiwa pertama. Untuk peristiwa pertama bertahap, itu peristiwa sejarah deskriptif, bukan didaktif. Yang deskriptif bukanlah ukuran kemutlakan yang harus kita ikuti sampai sekarang. Yang didaktif adalah orang Kristen percaya Kristus mati dan bangkit, dan detik itu dia langsung memiliki Roh Kudus. Lalu kita perhatikan berikutnya. Tetapi pada hari Pentakosta dan sesudahnya, pengampunan dosa dan Roh Kudus diterima bersama. Ya, dengan kata lain, pengampunan dosa, pertobatan, dan karunia atau baptisan Roh Kudus diterima bersama. Jadi saudara, kita tidak percaya 2 tahap. Kita percaya 1 tahap. Begitu Anda mendengar Injil, begitu kita percaya Kristus mati dan bangkit, detik itu kita menerima Kristus. Roh Kudus itu adalah suatu karunia dari Tuhan. Roh Kudus adalah suatu anugerah dari Tuhan. Roh Kudus sendiri setelah dianugerahkan, Roh Kudus juga memberikan karunia. Berbagai talenta yang kita bisa gunakan dalam pelayanan. Saya ulangi, Roh Kudus adalah anugerah Tuhan. Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Setelah Roh Kudus diberikan, Roh Kudus itu sendiri juga memberikan karunia. Karunia untuk melayani dan berbagai macam karunia. Saudara-saudara, mari kita cermati sini. Pada hari Pentakosta dan sesudahnya, pengampunan dosa dan karunia atau baptisan Roh Kudus diterima bersama. Ya. Nah, saudara-saudara, masih ada orang bertanya semacam ini. Bagi orang Kristen, apakah pengalaman luar biasa bersama Tuhan selalu dalam bentuk peristiwa yang spektakuler seperti Pentakosta, peristiwa yang luar biasa seperti Pentakosta, peristiwa yang heboh seperti Pentakosta? Haruskah orang Kristen memiliki pengalaman luar biasa? Kadang-kadang kita berpikir, ya, kok ada orang-orang punya pengalaman luar biasa, kok saya sepertinya tidak. Kok ada tokoh-tokoh Kristen begitu luar biasa hebat pengalamannya, kok saya tidak. Kalau begitu saya belum Kristen yang normal dong. Saya belum Kristen yang wajar, karena belum pernah mengalami peristiwa yang hebat semacam itu. Saudara-saudara, betulkah orang yang percaya Tuhan itu harus selalu atau pernah mengalami peristiwa yang hebat, luar biasa? Jawabannya ternyata tidak. Saudara, kalau ingat peristiwa tentang Elia itu suatu saat setelah berperang dengan nabi-nabi Baal, Elia harus pergi berlari karena ketakutan. Lalu dia menyembunyikan diri di suatu tempat. Dia menyembunyikan diri, menutup diri, dan berharap orang lain tidak tahu. Dia merasa tersendiri berjuang. Nah, di situ Tuhan menemuinya. Nah, sebelum Tuhan menemui, terjadi peristiwa. Anda bisa baca dalam 1 Raja-Raja. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Jadi Elia dipanggil naik ke gunung, ya, berdiri di atas gunung. Setelah dia berdiri di atas gunung, apa yang terjadi? Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Dengar, wah, heboh sekali, luar biasa. Anda tahu kalimat Alkitab apa? Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa yang besar. Wah, spektakuler sekali. Skala Richternya berapa? 5, 6, 7, saya tidak bisa bayangkannya. Tergoncang begitu hebat. Kalimat Alkitab bagaimana? Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Setelah gempa apa?
Dan sesudah gempa itu datanglah api. Wah, apinya pasti bukan api lilin ya, api yang heboh sekali. Luar biasa menyambar-nyambar. Menghebohkan ya. Kalimat Alkitab apa? Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Yang mengagetkan, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin. Carinya yang spektakuler dong, yang heboh, yang luar biasa. Yang tidak diduga Elia adalah, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Di dalam angin sepoi-sepoi basah, yang kita alami sehari-hari, yang kita temui sehari-hari, yang kita jumpai sehari-hari, begitu sepoi-sepoi sampai kita sendiri nggak peduli. Di situ ada suara Tuhan. Jadi saudara, mencari Tuhan itu tidak harus di dalam peristiwa yang spektakuler, yang heboh, yang menggetarkan, yang membuat kita bisa berkata, saya pun ada pengalaman luar biasa. Ada gempa, lalu ada Tuhan. Ada api, lalu ada Tuhan. Ada luar biasa pemandangan, lalu ada Tuhan. Ternyata Tuhan ada saat angin sepoi-sepoi. Jadi saudara, dalam keseharian Anda ketemu angin sepoi-sepoi, mungkin di luar, mungkin dalam rumah pastel angin. Siap-siap, mungkin Tuhan sedang berinteraksi dengan Anda. Tidak perlu angin peristiwa yang heboh. Nah saudara, di dalam kasus para murid memang sedikit berbeda. Mereka menantikan janji Tuhan, berdoa berhari-hari, lalu terjadilah angin, lalu terjadilah api. Di situ nubuat Tuhan tergenapi, dan para murid sekarang menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya. Roh Kudus memenuhi para murid sesuai janji Tuhan. Ini fakta penting pertama. Nah, mari kita melihat fakta penting kedua. Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 13. Saya akan bacakan ayat ini, tadi belum saya baca ya. Demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Masih ada lagi ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Wah, kita melihat kata-kata ini di mana itu tempatnya, tapi kita lanjutkan dulu. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, saya ajak kita melihat fakta penting yang kedua. Ada di dalam ayat 4 ya. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini fakta yang kedua. Roh Kudus menolong para murid berbicara berbagai bahasa. Jadi ini bukan kemampuan para murid sendiri, ini kemampuan supranatural yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para murid. Mungkin Anda tadi bertanya-tanya, Pak, tadi daerah-daerah itu mana saja sih Pak? Saya tahu Arab, saya tahu Mesir.
Tapi yang lain saya nggak tahu, Pamfilia atau Libya. Nah, mari kita lihat ya. Jadi saudara, ini adalah peta yang seperti sepatu Lars di sebelah kiri itu Itali, ya. Lalu bagian bawah ini adalah Afrika, yang di kanan ada titik merah itu adalah Yerusalem, ya. Mari kita lihat. Nah, daerah Arab di sini. Orang Yahudi itu setelah menyebar ke berbagai tempat, mereka menikah dengan orang daerah sempat, keturunannya tetap bangga disebut orang Yahudi. Di Indonesia juga ada, saya pernah ketemu orang Indonesia yang keturunan orang Yahudi, seorang artis film yang keturunan Yahudi, ada juga ya. Dan mereka bangga dengan keyahudiannya. Jadi ada Yahudi Arab, ada Yahudi dari Mesopotamia. Mesopotamia antara sungai Efrat Tigris, ini daerah dulu Taman Eden itu di sana ya, daerah Irak. Ada daerah Parsi, Iran, Media, Elam. Nah, ini kota-kota yang tadi disebut, daerah yang disebut mungkin kita asing tapi itu lokasinya. Kapadokia, ini daerah Turki sekarang ya. Kemudian Pontus, Mesir di bawah, Pamfilia, Frigia, Asia. Nah, ini Asia kecil maksudnya ya, bukan Asia keseluruhan. Asia kecil, sekali lagi sekarang sudah menjadi bagian Turki. Lalu ada Kreta, itu pulau ya. Sekarang jadi salah satu mereknya mobil Hyundai ya. Mobil Hyundai Kreta. Kirene. Kemudian Libya. Roma. Nah, saudara, belum lagi orang-orang dari daerah yang lain belum disebutkan. Mereka orang-orang Yahudi yang sekalipun jauhnya puluhan kilometer, ratusan kilometer, ribuan kilometer, mereka kangen untuk kampung halaman dan kesempatan untuk melampiaskan kangen itu pada waktu Pentakosta. Jadi mereka datang di sana, di Yerusalem sendiri ada jutaan orang waktu itu. Dan bait Allah dibuat sangat besar sekali. Itu membuat orang lagi berada di Yerusalem, lagi kumpul, hari Pentakosta, hari raya panen. Tuhan menggunakan hari raya panen Pentakosta. Ketika orang banyak sedang berkumpul, disitulah Tuhan mengutus Roh Kudus dan Injil diberitakan. Nah, sekarang saudara, bagaimana supaya berita itu sejelas mungkin, segamblang mungkin. Tuhan dengan Roh Kudus membuat orang-orang Galilea bicara di dalam bahasa yang dimengerti para pendengar. Ya. Ini sudah dinubuatkan dalam Yesaya 700 tahun sebelumnya. Lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara lalas. Saudara bisa bayangkan, Petrus ketemu wanita ditanya malam-malam, kamu muridnya tuh? Enggak, saya enggak. Tentu saja ngomongnya tidak sejelas ini. Tidak, begitukah? Tidak. Dengan gagap, dengan gugup, dengan panik. Lalu dia harus berdiri di hadapan ribuan orang. Sayang sekali jutaan orang mendengar, saya mau memberitakan itu loh. Bagaimana orang bisa mengerti dengan jelas? Roh Kudus memimpin Petrus bicara di dalam bahasa yang dimengerti pendengar dengan kelancaran, dengan kejelasan sehingga Injil bisa dimengerti oleh pendengar. Ini adalah pertolongan Tuhan supaya audiens yang berbagai macam itu sekali dengar, mengerti dan beriman. Roh Kudus menggunakan para murid Tuhan Yesus. Saudara, di sini muncul pertanyaan. Beberapa kali saya hadir dalam acara ibadah di suatu tempat. Pada bagian tertentu mereka mengucapkan kata-kata yang saya tidak mengerti. Katanya itu adalah bahasa roh seperti pada peristiwa Pentakosta. Bagaimana mestinya saya menyikapinya? Nah, saudara, di dalam beberapa gereja karismatik orang-orang melakukan semacam ini. Sebenarnya mereka jemaat biasa yang mungkin semula lugu ya. Lalu lihat, pendetaku yang kelihatan rohani itu kok bisa ya bicara yang wah, rasanya luar biasa ya. Oh, jadi ciri-ciri orang rohani begitu. Oh, majelisnya juga loh. Loh, ketua komisi juga loh. Wah, jadi orang rohani begitu ya. Lalu dia merasa tertinggal secara kerohanian, lalu dia belajar setempat. Jadi pas adegan tertentu di ibadah, wah, lalu pas berbahasa yang aneh dia ikut begitu. Karena merasa ya seharusnya demikian. Jadi pertanyaan kita adalah, bagaimana mestinya saya mencikapinya? Nah, saudara,
Pertanyaan yang perlu kita pikirkan, apakah adegan-adegan di gereja karismatik itu sah menurut Alkitab? Nah, kenapa saya memikirkan ini? Karena waktu saya remaja, banyak rekan saya tergoncang oleh fenomena gereja karismatik. Lalu mereka satu persatu meninggalkan gereja, bergabung di sana. Dan kemudian ajaran yang membuat hidup mereka menjadi berantakan karena tidak konsisten satu sama lain. Nanti saya akan tambahkan. Saudara, ajaran gereja karismatik sama sekali tidak tepat. Mari kita lihat di dalam ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bukan bahasa yang tidak mengerti, tetapi bahasa yang dimengerti oleh pendengar. Dimengerti oleh audiens. Ini kuncinya, saudara-saudara. Saudara, kalau perhatian gereja karismatik, kata-katanya tidak bisa dimengerti oleh audiens. Itu bukan Alkitabiah. Di dalam Pentakosta, yang diucapkan Petrus dan rekan-rekannya itu bisa dimengerti oleh pendengar. Dan kalau Anda melihat dalam bahasa Yunani yang disebut apa? Dialekto. Dialekto artinya apa? Dalam bahasa sesuai dialek pendengarnya masing-masing. Jadi kalau di situ orang Batak, Petrus mungkin ngomongnya tidak akan ayu Batak, tidak begitu. Kau orang Batak ya? Nah gitu, pakai kata kau gitu. Orang Batak, saya Batak keturunan Yahudi, kok dia mengerti ya perkataan saya. Dan di dalam, kalau di situ orang Yahudi Indonesia, mungkin Petrus atau rekannya mengatakan, kamu dari Indonesia? Wah ya. Dan kalau itu ada orang Solo, mungkin ada seorang yang para rasul, tanyanya adalah semacam ini. Panjenengan saking Solo? Waduh, langsung rasul nyes dan merasa, ini kok ngerti sekali bahasa saya. Jadi bahasa yang dimengerti pendengar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan bahasa yang misterius, bahasa yang aneh, apalagi mengulang kata benda yang tidak kita pahami. Kenapa dikaitkan? Sandala. Kenapa sandal yang disebut? Raba. Kenapa raba yang disebut? Jadi saudara, kalau kita dengar rekamannya, ini aneh sekali. Dan bahasa yang tidak dimengerti itu, anehnya, bahasa roh. Itu bukan bahasa roh, Bapak Ibu. Mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Sekali lagi dalam bahasa Yunaninya apa? Dialekto. Dialek berarti bahasa yang punya kekhasan di daerah masing-masing. Kalau Anda perhatikan yang diucapkan orang karismatik, di sana sandala, sana sandala, sana raba. Ini bukan dialek, ini bahasa yang dikreasi sendiri dan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa yang tidak dimengerti oleh audiens, maka ini bukan yang dimaksudkan Alkitab. Ya, saya lanjutkan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sekali lagi kata di sini adalah dialektais, dari kata dasar apa? Dialek. Bahasa yang dimengerti oleh orang di daerah masing-masing. Jadi saudara, justru peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat berlawanan dengan peristiwa Menara Babel di mana terjadi kekacauan. Saudara, kalau ingat Menara Babel, bahasanya tidak dimengerti oleh orang-orang, lalu terjadilah perpisahan, lalu mereka menyebar ke berbagai tempat seluruh dunia. Pentakosta, bahasanya dimengerti. Jadi saudara, pastikan kalau Anda tertarik atau mulai tertarik pada orang karismatik karena bahasanya aneh, Anda harus secara fair mengatakan, bahasanya aneh, bahasanya yang tidak saya mengerti, saya tidak boleh sembarangan menyebut itu bahasa roh. Itu bahasa yang tidak saya mengerti. Begitu. Beberapa orang Kristen sangat tidak bisa mengatakan ini karena misterius, aneh, tidak mereka mengerti. Oh, itu bahasa roh, rohani sekali. Saya mau ikut gereja itu. Ya, capek deh, sayang sekali. Nah, daripada kita kesasar semacam itu, lebih baik saya mengungkapkan secepat-cepatnya. Bahasa roh di dalam masa Pentakosta, bahasa itu dimengerti oleh audiens, dimengerti pendengar. Bukan bahasa yang mengacau, bukan bahasa yang tidak dimengerti, bukan bahasa misterius.
Masih ada pertanyaan. Apakah saya perlu belajar berbicara seperti 120 murid atau para rasul? Yaitu berdoa meminta kepada Tuhan supaya menjadi orang Kristen yang bisa berbicara seperti mereka di hari Pentakosta. Saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya salah. Karena para murid sendiri tidak pernah meminta, Tuhan datanglah Roh Kudus dan tolong kami berbicara dalam bahasa yang luar biasa. Para murid tidak pernah meminta berbicara dalam bahasa yang asing. Mereka hanya meminta, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Dan kemudian yang terjadi adalah Roh Kudus betul-betul datang dan membuat mereka dapat berbicara di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengar Yerusalem. Begitu mereka mendengar, mengerti Injil, mereka menerima dan kemudian mereka menyebar di seluruh kekaisaran Romawi dan ke negara-negara lain. Jadi saudara-saudara, kutipan tadi saya ungkapkan, ukuran bagi pengalaman Kristen di masa kini adalah kelompok yang kedua, yaitu yang terjadi pada 3.000 orang tersebut. 3.000 orang tersebut tidak disebutkan bisa berbahasa roh. Itulah patokan kita. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat 41 sebutkan 3.000 jiwa. Tapi kalau Anda perhatikan di dalam pasal 4 ayat 4, di sana sebut apa? Menjadi 5.000 dan 5.000 orang ini juga tidak disebutkan mereka berbisa bahasa roh. Mari kita tidak fokus yang 120 itu. Mari kita lihat yang 3.000, mari kita lihat 5.000, dan sekalipun Anda tidak bisa bicara bahasa roh, tenang saja, yang 3.000 juga tidak disebutkan. Yang 5.000 juga tidak disebutkan. Jadi saudara-saudara, kita hari ini mempelajari topik yang penting sekali. Roh Kudus tercurah. Mari kita berharap secara norma-norma saja. Jadi dalam Kisah Rasul 21-13, di dalam tema Roh Kudus yang dicurahkan, saya mengajak dua fakta penting tadi, kita ingat baik-baik. Yang pertama, Roh Kudus memenuhi para murid sesuai janji Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menolong para murid berbicara berbagai bahasa. Nah saudara-saudara, fakta yang menarik tentang Roh Kudus ini adalah, setelah Roh Kudus diutus Tuhan datang, apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita luar biasa sekali. Saya mau menambahkan supaya kita sadar, kedatangan Roh Kudus sejak Pentakosta itu luar biasa dampaknya bagi kita. Mari kita lihat. Roh Kudus melahirbarukan orang. Manusia itu sebenarnya mati rohani, tapi karena Roh Kudus dihidupkan, lalu mereka bisa percaya pada Kristus. Roh Kudus meyakinkan manusia tentang dosa yang dia miliki, tentang kebenaran bahwa Kristus itu adalah yang akan menghakimi, tentang penghakiman dari Tuhan. Roh Kudus juga yang memeteraikan kita menjadi milik Allah. Waktu orang percaya pada Tuhan, detik itu Tuhan Yesus menggenggam kita dalam tangannya. Bapa menggenggam kita dalam tangannya. Roh Kudus memeteraikan sehingga keselamatan kita tidak mungkin dapat hilang. Roh Kudus juga bisa memenuhi, membimbing, mengendalikan, mengarahkan hidup kita untuk mencintai yang suci, mencintai yang baik, mencintai yang benar. Roh Kudus juga menghibur kita di dalam saat-saat kita depresi atau merasa tersendiri. Kita tidak pernah tersendiri. Kalau Anda pernah merasa sendiri, ingat, Anda tidak pernah tersendiri. Karena Roh Kudus pasti ada di sana menemani Anda. Bacalah firman Tuhan, Roh Kudus bisa bicara melalui firman dan menghibur Anda. Roh Kudus menguatkan kita, memberikan kita kemampuan menghadapi berbagai kesulitan. Roh Kudus juga mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga iman kita diteguhkan. Dan ada pernyataan di Alkitab yang menyentuh hati saya. Roh Kudus mendoakan kita. Roh Kudus yang mengerti sedalam-dalamnya diri kita. Dia mendoakan kepada Bapa. Dan ada lagi yang dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hidup kita. Menjadi berbeda yang makin baik. Dan bukan hanya mengubah yang menyucikan. Saya hanya menampilkan beberapa saja. Tapi inilah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang jikalau kita tidak sadari, kita tidak tahu betapa hebatnya anugerah Tuhan yang diberikan melalui Roh Kudus yang dimiliki orang Kristen. Jikalau fakta ini kita tidak tahu,
Kita pikir hiburan di mana? Di televisi. Kita pikir hiburan di mana? Di medsos. Kita pikir hiburan di mana? Di YouTube. Itu hiburan, tapi hiburan skala kecil. Roh Kudus menghibur sedalam-dalamnya hidup kita. Dan begitu banyak aspek yang membuat kita sadar, Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan Roh Kudus yang begitu istimewa dalam hidup saya. Luar biasa sekali. Saudara, saya akan menutup dengan suatu peristiwa. Anda tahu lukisan ini? Ini adalah lukisan tentang Petrus. Yang di tengah itu Petrus. Yang di kiri wanita, yang di kanan itu penjaga di dekat sana. Ya. Jadi perempuan ditanya, kamu muridnya Tuhan kan? Tidak, saya tidak kenal. Ditanya lagi, sampai Petrus menyangkali. Petrus begitu penakut. Saking penakutnya sampai menyangkali dan bersumpah tidak kenal Tuhan. Orang semacam ini, apa yang bisa diharapkan untuk menjadi saksi Tuhan? Tak mungkin. Hopeless. Tapi Anda tahu, setelah Tuhan Yesus menemui lagi, memulihkan hatinya, dan Roh Kudus turun, Petrus berani bicara di hadapan ribuan orang dengan jelas, dengan bahasa yang dimengerti oleh pendengar, dan dia mendongkel ribuan orang percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Karena apa? Roh Kudus memimpin hidup dia. Jadi kalau Anda belum pernah menyangkal Tuhan Yesus, Anda sedikit lebih baik, Anda boleh berharap, Tuhan, tolonglah saya menikmati penyertaan Roh Kudus, pengalaman bersama Roh Kudus, dan ubahlah hidup saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, karena bukan hanya kami menikmati keselamatan di dalam Kristus yang begitu indah, keselamatan yang istimewa yang tidak pernah kami bayangkan sejak kami kecil. Bukan hanya keselamatan dan menjadikan kami anak Allah. Tuhan ternyata telah memberikan Roh Kudus yang berkarya begitu hebat tanpa kami sadari. Oh Tuhan, kadang-kala kami mulai berpikir, begitu sedikitkah yang saya mengerti tentang firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, belajar firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan betapa indahnya hal-hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Kami memuji Tuhan itu. Kami menyadari hidup kami sangat berarti. Kami tidak tersendiri. Kami disertai oleh Tuhan. Dan kami memiliki Roh Kudus yang sama, yang dimiliki oleh para murid, yang dimiliki oleh para rasul, dimiliki oleh Paulus. Tuhan, hidup kami penuh pengharapan. Kami ada kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kiranya Pentakosta mengingatkan kami, Roh Kudus adalah anugerah Tuhan bagi hidup kami yang istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami berdoa. Amin.